Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dengan saya Indri Tika Meyanti. Halo, di video ini saya akan berbagi pengalaman lagi tentang gigi saya, yaitu kenapa sih saya harus cabut 4 gigi. Jadi sebelum saya pakai behel, saya tuh cabut 4 gigi terlebih dahulu ya. Jadi kenapa sih kok harus cabut 4 gigi? Jadi ketika saya datang ke klinik gigi, kata dokternya itu harus cabut 4 gigi dulu. Tapi saya itu cabut giginya bukan di klinik tempat saya pasang behel. Karena sebelumnya saya tuh pindah dokter gigi. Jadi saya tuh pertamanya di dokter gigi A. Nah, di dokter gigi A ini saya sudah melakukan cabut gigi, yaitu 4 gigi. Kemudian juga saya sudah melakukan scaling gigi. Dan setelah saya cabut gigi dan scaling gigi, saya tuh memutuskan untuk pindah dokter gigi. Nah, di dokter gigi B inilah saya pasang behel. Nah, kenapa sih kok saya pindah dokter gigi? Nah, itu akan saya ceritakan di video yang lainnya ya. Karena di video ini khusus menceritakan kenapa sih cabut 4 gigi. Karena durasi juga ya, jadi saya akan menceritakannya di video yang lainnya. Nah, saat saya datang ke klinik A ini, nah, kata dokternya, setelah dokternya itu melihat kondisi gigi saya, kata dokternya itu harus dicabut 4 gigi agar giginya ini bisa mundur, karena kan tujuan saya menggunakan behel ini selain merapihkan gigi juga memundurkan gigi saya. Nah, kata dokternya ini harus cabut 4 gigi. Jadi gigi yang dicabut ini bukan gigi yang jelek atau gigi yang berlubang, tapi itu gigi yang masih utuh, gigi yang masih bagus. Pokoknya gigi saya ini yang dicabut, 3 gigi yang dicabut ini gigi yang masih utuh, yang masih bagus, tidak ada lubang sama sekali, akarnya pun masih kuat. Jadi gigi mana sih yang dicabut? Jadi gigi sebelah taring, gigi ini, sama juga yang ini. Nah, jadi yang dicabut itu gigi sebelah taring ya, belakang taring. Jadi 3 gigi saya yang dicabut ini gigi yang masih bagus-bagus. Gigi masih utuh lah, akarnya juga masih kuat. Kemudian 1 gigi yang dicabut yaitu gigi geraham paling yang atas. Nah, kenapa sih kok 1 gigi ini gigi geraham yang atas di sini yang dicabut, bukan gigi yang sebelah taring atas yang dicabut? Jadi ceritanya setelah saya cabut 2 gigi ini, yang sebelah kanan atas sama bawah, nah saya akan cabut gigi yang sebelah kiri atas sama bawah. Tapi sehari sebelum saya cabut gigi yang sebelah kiri, gigi saya yang atas, ujung ini, geraham, ternyata yang dulu sudah pernah ditambal itu patah giginya. Jadi sebelum saya cabut gigi yang sebelah kiri, nah saya tuh bilang ke dokternya kalau gigi saya yang atas ini yang pernah ditambal dulu 4 tahun yang lalu, tapi di dokter gigi yang berbeda juga tambalnya. Nah itu tuh patah. Terus kata dokternya ya sudah, berarti yang dicabut yang patah saja, yang bagian atas. Jadi sebelah kiri yang dicabut yaitu gigi bawah, sebelah taring, dan juga gigi geraham yang atas yang rusak tadi. Jadi gigi saya yang ini selamat. Harusnya gigi yang ini kan yang tadinya dicabut, yaitu belakang taring yang atas. Nah, karena kan yang dicabut ini, kalau yang ini sih rasanya nggak begitu sakit ya, yang sini. Setelah dicabut pun dia nggak begitu sakit dan cepat sembuhnya, karena memang ini tuh giginya sudah bermasalah. Dan sudah pernah bolong giginya, dan dulu tuh 4 tahun yang lalu saya sudah pernah melakukan perawatan saluran akar untuk gigi saya yang ditambal yang di sini, yang dicabut itu. Jadi tuh giginya tuh nggak terlalu sakit saat dicabut dan setelahnya pun tidak sakit. Tapi bagaimana dengan gigi 3 gigi ini yang gigi utuh, gigi masih bagus, tidak ada lubangnya, dicabut. Nah, saat pencabutan sih tidak sakit karena kan dibios ya sama dokternya. Tetapi setelah cabut giginya itu lumayan sih, lumayan banget. Tetapi terbantu dengan obat dari dokternya. Jadi rasa linonya itu tidak ada. Jadi saya sarankan kepada teman-teman jika setelah cabut gigi itu 2 jam atau 1 jam setelah cabut gigi itu langsung minum, 1 jam lah ya setelah cabut gigi itu langsung minum obatnya dari dokter. Karena kalau tidak nanti kalau rasa nyerinya datang setelah obat biusnya habis itu sakit banget pokoknya.
melebihi sakit gigi. Jadi obat itu sih penolong kita kalau setelah cabut gigi. Nah, rasanya bagaimana sih setelah cabut gigi ya, gigi yang masih utuh dicabut? Ya karena ada obat tadi sih, jadi nggak ada rasa sakit karena minum obat. Cuman darahnya sih yang mengganggu, itu darah yang keluar. Jadi kan saya cabut gigi itu jam 3 sore. Nah, saya cabut gigi itu jam 3 sore, kemudian darahnya itu berhentinya, darah yang banyaknya itu berhenti sekitar jam 9-an malam. Jam 9 malam itu darahnya sudah mulai berhenti, tapi ada yang keluar dikit-dikit. Sampai jam 1 malam itu saya tidak bisa tidur karena rasanya tuh pengen mudah terus. Kenapa? Karena saya tuh risih loh. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma saya tuh risih jadi pengen mudah terus. Jadi jam 3 cabut gigi, jam 9 malam itu sudah berhenti darahnya yang keluar dari gusi. Kemudian jam 1 malam itu yang udah benar-benar nggak ada darah yang keluar. Nah, jadi berbeda ya rasanya dengan cabut gigi yang gigi masih utuh, masih bagus, dengan gigi yang sudah rusak. Kalau gigi yang sudah rusak kan berarti kan akarnya udah rusak. Jadi kalau dicabut itu nggak seberapa sakit sih setelahnya. Tetapi kalau gigi yang masih utuh, yang akarnya masih bagus, itu kan masih benar-benar nancap ya di gusi. Jadi itu sih yang bikin sakit. Tapi jangan khawatir, yang penting ada obat tadi dari dokter dan jangan lupa diminum obatnya setelah cabut gigi. Nah, sebenarnya sih setiap dokter itu tindakannya berbeda-beda ya. Ada yang baru mau pasang itu udah langsung cabut semua giginya, 4 giginya, agar ada ruang untuk giginya ini mundur ke belakang. Nah, tetapi ada juga dokter yang mencabut giginya itu nanti setelah pemakaian behel. Kalau dikira oh ternyata ini butuh space untuk giginya mundur, baru dilakukan pencabutan gigi. Ada juga yang tidak perlu dicabut giginya jika pasang behel. Jadi setiap pasien itu pasti memiliki penanganan yang berbeda-beda ya, dan setiap dokter juga pasti mempunyai cara yang berbeda-beda untuk merawat pasiennya. Nah, tadi kan saya sudah cerita, sebenarnya saya tuh cabut gigi di klinik A, kemudian saya pasang behel itu di klinik B. Nah, setelah saya cabut gigi dan scaling di A, saya memutuskan untuk pindah klinik. Nah, di klinik yang tempat saya pasang behel ini, ternyata kata dokternya sebenarnya tidak perlu cabut gigi terlebih dahulu. Maksudnya tidak perlu cabut gigi di awal pemakaian atau sebelum pakai. Jadi bisa cabut giginya tuh nanti setelah pakai behel dan dilihat, oh ternyata ini jika membutuhkan untuk cabut gigi baru cabut gigi. Kalau kata dokter di klinik yang saya pasang behel ini. Tapi sih kata dokternya tidak masalah, nanti bisa kok giginya ini mundur untuk menutupi yang ompongnya. Jadi ini nanti yang ompong masih tetap bisa tutup nanti karena giginya bakalan ditarik ke belakang. Nah, saat cabut gigi kemarin saya itu sempat terjadi infeksi. Jadi bekas cabut gigi saya itu gusinya itu infeksi. Jadi fotonya seperti ini nih. Nah, ini infeksi bekas cabut gigi saya. Nah, terus aku tanya ke dokter yang B, terus kata dokternya ini terjadi infeksi di bekas pencabutan giginya. Tapi kata dokternya nggak apa-apa, nanti dikasih obat antibiotik, nah nanti bakalan sembuh. Nah, setelah meminum obatnya yang diresepkan oleh dokter B tadi di klinik B, dan alhamdulillah infeksi saya sembuh. Sebelumnya sih saya sudah khawatir banget, kenapa sih kok bisa infeksi terus tumbuh kayak daging tumbuh gitu loh. Dia tuh merah, kayak daging tumbuh warna merah, kemudian jika kesenggol itu jadi keluar darahnya dan ada nanahnya dikit gitu. Jadi sih saya sempat khawatir, tetapi alhamdulillah setelah minum obat jadi sembuh infeksinya. Saran juga untuk teman-teman yang ingin melakukan cabut gigi ya pastinya harus di klinik dokter gigi dan lihat ya kliniknya itu bersih atau tidak, steril atau tidak. Nah, itu juga sih yang membuat saya alasan kenapa sih saya harus pindah dokter dan tidak melanjutkan pasang behel di dokter A. Jadi itu juga sih alasannya. Jadi pindah kalau misalkan dokter gigi kalian itu kurang sih menurut kalian, dan kalian itu bisa sih pindah ke klinik yang lain. Nah, itu tadi ya untuk cerita saya kenapa sih saya harus cabut 4 gigi, 3 gigi yang masih bagus dan 1 gigi yang sudah rusak.
Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman tentang mengenai cabut gigi behel, bisa ya di kolom komentar, nanti saya akan balas satu persatu. Nah, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.